kill diri sendiri. Di sisi lain juga Grizzly belum selesai juga perperangannya dengan teman-teman dari Ayu Aldi TV. Kita lihat sini, Killsya berhasil menjatuhkan Jiko Stanley. Bakal coba diraska, kali itu dia menggunakan double vector. Berhasil menjatuhkan dua player tentunya dari seorang kill menggunakan double vector. Mengakibatkan sudah melihat pemandangan tim teman-teman kita di Battle of Creator yang sudah mendapatkan drop point awal mereka di beberapa compound tentunya. Dan kalau kita melihat dari secara map Kalahari, ini adanya terjadi penumpukan di arah map sebelah kanan yang Kalahari ya. Sudah banyak penumpukan, sudah ada di area Consin Hall, Confinement itu udah ada total 3 tim. Tapi di area Stone Ridge itu udah ada 4 tim. Stone Ridge, Santa Catarina itu udah ada mepet-mepetan. Walaupun sebenarnya jaraknya cukup jauh, tapi ini masih bisa mendapatkan satu view-nya ke arah teman-teman Stone Ridge ataupun teman-teman dari Santa Catarina. Dan kita lihat seorang Yorbe langsung open tembakan dengan satu AK-47. Nah, apakah ini masih bisa untuk didapatkan satu knockdown? Tapi kita juga dari Indra mendapatkan satu korbannya dengan satu pas magannya. Epong, ini dia Ether Asep yang baru bangun. Kali ini terkena down lagi tentunya oleh teman-teman dari Aldi TV. Will pun terjatuh, terkena tembakan dari seorang Aldi TV kali ini, yang dimana Will tanpa Bang Leda sedikit kebingungan pada hari ini tentunya. Dan kita lihat juga gimana Aldi TV udah mengumpulkan 2 poin eliminasi di early game, membuktikan kalau Aldi masih cukup semangat hingga di game kedua kali ini. Apakah dia masih tetap konsisten seperti di game yang pertama tadi kali ini, Ivor? Iya, ya kan tadi sempat gue juga mention bahwa dari arah map kanan Kalahari sendiri itu udah banyak penumpukan tim yang terjadi. Dan teman-teman dari Aldi TV masih bisa melihat ke arah Stone Ridge, di mana tadi juga ada seorang, siapa tadi dari yang kena, kalau nggak salah dari Asep ya, Asep. Tadi Asepnya tadi udah terkena down, satu orang temannya juga udah menyusul. Jadi memang secara vision dari teman-teman Aldi TV sendiri nggak cukup sulit ya untuk melihat ke posisi-posisi dari teman-teman Asep. Dan kalau kita lihat juga teman-teman Saran Esports sudah bergerak juga ke arah Stone Ridge, dan ini berdekatan juga. Hati-hati karena juga tadi ada seorang Ektindir yang berhasil terkikis health point-nya. Sedikit lagi 20 health point saja tersisa, masih bisa untuk diselamatkan oleh kawan-kawan. Dan ini kalau dari Saran Esports sendiri bergerak ke arah sisi kanan. Nah, baru juga di-mention, dibilangin Justin bandel banget kan, kelihatan sama Aldi TV. Aldi TV lagi mengamuk ini, hati-hati ya Justin. Yang kita di sini nampaknya udah ada mendapatkan 3 poin eliminasi dari teman-teman Ayu Aldi TV kali ini. Oke, nampaknya masih terus melakukan looting santuy terlebih dahulu dari teman-teman Ayu Aldi TV kali ini. Dan kita lihat juga 43 player tersisa. Nampaknya mungkin mereka bakal rotasi ke area Stone Ridge untuk mengumpulkan resource tentunya kali ini. Iya, ini dari teman-temannya Aldi TV sendiri, memang mereka ketika udah dapetin satu info ke knockdown ke arah teman-teman tim lain yang berada di dekat area teman-teman Aldi TV, ini memang Aldi TV dan teman-temannya salah satu tim yang menurut gua secara komit bagus, secara komit juga mereka nggak mau terlalu terpisah jauh gitu. Mereka mau satu jalur, mereka bisa komit secara perfect gitu ya. Karena kalau misalkan nanti teman-teman Aldi TV ada yang nge-flanking terlalu jauh atau coba buat greedy sendiri, itu artinya jadi satu kerugian juga teman-teman Aldi. Tapi balik lagi dari teman-teman Aldi, ketika mendapatkan seorang Asep tadi, bounty pertamanya dari seorang Aldi, mereka langsung ambil dan mereka dapetin satu visionnya ke arah teman-teman Saran Esports. Dan tadi Justin juga agak sedikit offset ya ke arah teman-teman Santa Catarina di teman-temannya Aldi TV sendiri. Yang dimana Justin harus di finish begitu saja, terlihat terlalu jauh posisinya dari teman-temannya sendiri. Kita pindah dulu di area Ariox yang tadi di game yang pertama ditusunin oleh teman-teman dari Bang Budi. Tapi di sini mungkin Ariox bakal bertemu oleh teman-teman dari Hero 10 yang hanya bermain dengan 3 player. Dari Ariox mungkin sudah sadar kalau di depan mereka sudah ada satu tim kali ini yang mencoba untuk melakukan defense lebih dahulu, nggak ingin terburu-buru untuk melakukan fight yang dilakukan dari teman-temannya dari Ariox tadi. Wow, tapi kalau kita melihat dari secara posisi, teman-teman Hero agak sedikit kesulitan, ke arah kanan salah, ke arah kiri salah. Dan kita sudah akan melihat satu pergerakan dari seorang Mario masuk, dan akan terdengar adanya satu lompatan masuk ke dalam rumah. Dan kelihatan di sana tantangan diaktifkan, dan seorang Mario masih bisa mendapatkan korbannya dengan keganasan MP40 nya. Langsung di ending bisa saja ada 3 temannya dari teman-teman tim nomor 5 harus bertahan di area command post, tidak mau terlalu begitu terburu-buru ke arah dalam rumah. Karena balik lagi secara posisi teman-teman dari Randy R sendiri bisa mendapatkan
posisi yang cukup bagus. Ya, yang dimana tadi dari DMR Aldi, padahal dia menunggu kedatangan teman-teman dari Hero, malah dia yang terkena down akibat dari seorang Maria God punya time tuner tadi, dan ternyata tembakan dari seorang DMR Aldi tadi nggak masuk ke arah seorang Maria God, dan di mana Aldi harus yang terkena down. Di sisi lain kita lihat di area Memat sudah ada teman-teman dari Tuputra, kali ini bakal bertemu dengan timnya Bang Ical tentunya. Ini kenapa Grizzly nama timnya GZ ya? Saya kira tadi William GZ, ternyata teman-teman dari Grizzly. Waduh, hampir tergocek gitu ya. Hampir tergocek. tergocek. Tapi tadi kalau kita lihat dari POV-nya seorang Diwan tadi, kalau dia membuka tembakannya ke arah kepala, itu udah dapat 2 kepala sih menurut gue dengan satu SKS-nya. Karena SKS sendiri senjata yang memiliki satu single ya untuk tembakannya ke arah teman-teman yang ada di bawah di arah Mamot. Dan kalau kita melihat juga teman-teman Randy R juga udah pecah tumbang satu orang lagi, dan ini ulah dari teman-teman Skruger yang memantau dari arah rumah kembar. Dan kita lihat juga teman-teman Randy R pun harus terpanis 2 orang dan menyisakan 2 orang terakhir yang akan bisa save ke arah zona selanjutnya. Apakah dari seorang Wan dan juga Mystic mampu menyelamatkan posisi timnya untuk sampai di zona late game? Iya, dimana tadi di awal Aldi terculik dengan teman-teman dari Hero, tapi seorang Randy R harus terkill oleh seorang Lord Devil tentunya. Yang dimana kalau lihat juga satu player sudah terjebak di antara tim nomor 7 juga, yaitu seorang Wan-nya ya. Itu cukup hati-hati banget, jika dia mengeluarkan save bisa aja ketahuan. Tapi di sisi lain timnya Etherwill harus pulang juga di posisi ke-12, menyisakan 11 tim saja pada match kali ini tuh E4. Wow, satu tim baru saja pulang karena lobby masih di zona pertama. Dan kita melihat pergerakan dari teman-teman Grizzly sudah akan langsung melakukan merapat ke arah ini kok dari seorang pemain tim nomor 1 itu nggak sadar di samping kirinya tuh ada seorang Grizzly dan masih cuma ngikutin. Dan seorang mantu idaman berhasil mendapatkan sang kreator kita Hero yang langsung dipulangkan ke arah lobby nih, Epong. Iya, nampaknya juga di sini sudah ada dari tim Hayu Aldi TV yang cukup sudah bersiap untuk melakukan third party tuh dia. Tapi ternyata Hayu Aldi TV yang lebih terlebih dahulu terlihat dengan teman-teman dari Bang Ical dan juga Grizzly. Aldi TV menggunakan Groza mencoba tembakan ke arah teman-teman dari Bang Ical, tentunya bakal coba di backup juga. Indra juga sudah datang, dan juga dari seorang Hayu di sini masih mencoba mendapatkan 1 poin kill di sana dari seorang Aldi TV terhadap 1 musuhnya. Tapi Grizzly belum masuk menjadi third party, masih menunggu momen yang tepat juga. Kita lihat di sini Indra masih sabar melakukan tembakan ke seorang Grizzly, tapi ada backup yang cukup baik seorang Diwan sekali ini membuat Aldi TV kebingungan, tersenyum kiri dan juga kanan. Aldi TV masih bisa selamat, masih ada global di pop up kanan dan juga kiri. Global sudah habis, nggak punya resource lagi. Aldi TV di sini mencoba untuk menghajar lagi tentunya teman-teman dari seorang Grizzly. Indra juga yang terjatuh masih bisa di revive, tapi kali ini Aldi TV benar-benar sudah tersenyum kiri dan juga kanan. Tapi Joki Stanley kali ini tampaknya granatnya tadi salah lempar ya, nyaris saja terkill diri sendiri. Di sisi lain juga Grizzly belum selesai juga perperangannya dengan teman-teman dari Hayu Aldi TV. Kita lihat sini Killsya berhasil menjatuhkan Jiko Stanley, bakal coba dirasca kali itu dia menggunakan double vector, berhasil menjatuhkan 2 player tentunya dari seorang kill menggunakan double vector, mengakibatkan dari teman-temannya Aldi TV tersisa 1 player saja. Dan Aldi TV yang habis buya ternyata terbitlah Tusun kali ini E4. Waduh, mitosnya tim yang habis Buya langsung Tusun di peringkat ke-11. Dan kalau kita melihat juga ternyata ada gempuran lagi dari teman-teman Saran Esport yang akan langsung menghujani peluru ke arah teman-teman Grizzly, di mana Grizzly agak sedikit terpojok posisinya, masih bertahan dari kontainer, di jumpsuit saja dengan lembaga servernya. Killins dengan penggunaan double vectornya masih bisa mendapatkan korbannya, walaupun ternyata Killins pun juga harus terpanis. Misalkan 1 orang temannya lagi dari teman-teman Grizzly yang masih coba untuk melakukan front, tidak mau ketahuan 1 posisinya di arah luar zona. Dan teman-teman Saran sudah mengumpulkan 7 poin kill eliminasi. Dan secara kalau kita lihat dari sebelum peperangan terjadi antara teman-teman Saran dan juga teman-teman Grizzly, ternyata teman-teman dari Aldi TV malah justru yang terkena sandwich gitu kan. Posisinya dia udah terapit oleh teman-teman Saran dan juga teman-teman dari Grizzly. Dan tadinya memang harusnya Aldi TV yang mendapatkan 1 advantage, yang dimana dia mendapatkan 1 korbannya dari teman-teman Saran. Tapi secara buat posisi teman-teman Grizzly udah bagus banget, 2 orangnya berada di bukit di arah sebelah kanan dan bisa cover dari jauh. Dan kalau kita berpindah lagi ke teman-teman Skruger, ternyata Skruger akan menunjukkan
potensinya, skillnya, di mana penggunaan double baretanya akan tajam, akan membalas satu omongan dari seorang Aji yang dimana ini era bukan eranya Skruger lagi. Kita akan tunjukkan lagi di mana sini seorang Skruger akan langsung ujuk gigi, tapi temannya berhasil mendapatkan satu orang korban di arah depan. Coba di cover, Tantan juga udah langsung dipecahkan saja seorang Cyber dengan penggunaan double vectornya, menumbangkan 2 orang sekaligus. Tersisa 2 orang lagi. Lord Devil melakukan satu flanking di arah sebelah kanan, cukup jauh, tapi Cyber pun malah justru terpanis di jumpsuit saja dengan double barrelnya. Lord Devil is real Lord, seorang Lord yang bisa menggunakan double barrelnya dengan posisi cukup jauh dan damage-nya masih maksimal ke arah tim lawannya. Gimana Alvarez dipulangkan di posisi ke-9 di tangan teman-teman dari Kruger juga di sini. Udah mengumpulkan 6 poin eliminasi yang diawali dengan tadi peperangan di seorang Kruger. Tapi kita pindah dulu di sini di area Bayfront. OP Warnet tentunya sudah ready untuk melakukan peperangan lagi, dan lagi-lagi dia bertemu dengan tim Ariox yang tadi di game yang pertama berhasil mereka tusunin di posisi ke-12. Di sisi lain Grizzly pun terjatuh dan pulang ke posisi ke-7. Ares alias Bang Budi mendapatkan 1 kill ya, tapi belum berhasil di finish kali ini terhadap satu player dari teman-teman Ariox. Orpheus berada di posisi paling depan. Ini bahaya banget dari Bang DS Gaming. Jika diketahui posisinya dengan tim Ariox, bisa saja Bang DS Gamingnya terkill kali ini. Wow, tapi secara posisi memang dari teman-teman OP Warnet berada di bibir zona, dan untuk next komponnya dari teman-teman OP Warnet itu harus ke arah Bayfront, dan posisinya juga udah dicegat oleh teman-teman dari OXS. Jadi memang dari teman-teman Ari udah sadar ada satu tappingan yang mengenai temannya dari tim OXS sendiri, dan itu akan menjadi satu info bahwa kita tidak bisa membiarkan untuk tim ini masuk ke arah territorial defense mereka, karena kalau secara masuk dan ngepanis satu orang lagi, ini ada satu chance buat teman-teman OP Warnet masuk ke arah Bayfront dan bisa langsung all in ke arah teman-teman OXS. Tapi ingat, di arah sisi lainnya tim nomor 4 udah mengisi di arah rumah Bayfront yang cukup dekat dengan teman-teman DXS sendiri, dan itu akan jadi satu third party yang bisa dilakukan oleh teman-teman tim nomor 4. Dan kita lihat di sini pergerakan dari OP Warnet bergerak ke arah sisi kiri, tidak mau mengambil rumah-rumah Bayfront di sini, Epok. Iya, dimana mereka udah mengetahui juga kalau di rumah Bayfront tersebut ada satu tim dari Ariox juga. Di sini kita lihat Orpheus atau DS Gaming masih terus memantau pergerakan dari teman-teman Ariox juga. Sementara Mozilla masih coba holding dulu di balik sebuah tebing tentunya. Kali ini tim Ariox sudah mencoba untuk mundur, mengamankan titik tengah zonanya, yang dimana di depan mereka sudah ada dari teman-teman si Kruger juga yang udah mengamankan beberapa obstacle rumah yang di Bayfront tersebut. Di sini kita lihat juga 6 tim tersisa tentunya di zona keempat kali untuk E4. Ya, ini masih ada 6 tim lagi tersisa seperti kata Epong, dan 20 orang yang masih hidup. Ini artinya masih ada pembagian satu kompon yang bisa dimanfaatkan oleh 6 tim tersisa di arah zona keempat kita. Dan kita lihat sini dari Lord Devil akan melakukan satu pengawasan, dan seorang Nyx di sini berhasil mendapatkan satu tappingan dengan penggunaan baretanya kembali ke arah teman-teman Amai TV, di mana David Uwai bakal membuka satu glual untuk membuka jalan untuk teman-teman yang masuk ke arah safe zone selanjutnya. Dan kita lihat juga sudah ada satu kekeran dari seorang Kruger dan akan fokus ke arah teman-teman Amai TV, di mana Saren akan perang dengan tim nomor 4, di mana teman-teman Kruger akan langsung mengokang granatnya ke arah dalam rumah, meletup sudah, tapi belum bisa mengenai siapapun. Masih bisa dihindari dan masih bisa terjocek, dan Bang Ical tereliminasi di peringkat ke-6 dan menyisakan 5 tim tersisa, Epok. Iya, tapi Saren juga bakal menggunakan double bareta, tapi Devito sini melakukan battle dengan satu player dari tim warung si Kruger. Devito cukup sekarang, Devito masih bisa selamat. Time turun diaktifkan, namun saya Cyber menggunakan double vector, terus-menerus melakukan spam peluru ke arah teman-teman dari tim Siren Esport di sini. Nampaknya Ike Tindir masuk di position, Kruger terlalu jauh dari teman-temannya. Di sini kalian juga Cyber melawan 2 lawan 1 melawan teman-teman dari tim Siren. Ike Tindir terjatuh, Devito berhasil menjatuhkan seorang Cyber juga. Dan kita lihat juga di sini Devil masih coba melakukan reviving terhadap satu rekannya. Sementara kali ini teman-teman Kruger harus kehilangan seorang cybernya. Kita lihat Wings dengan sniper berhasil menjatuhkan seorang Mozilla. Mozilla masih bisa di revive tentunya. Di sisi lain juga warung si Kruger mendapatkan 1 poin kill. Ini perangnya terlalu pecah di late game, Pak. Masih ada 5 tim kali itu ya. Warung si Kruger menggunakan double bereta mencoba melakukan tembakan ke arah teman-teman dari Ariox, tapi belum ada damage yang masuk juga. Kita lihat juga di sini tentunya masih ada David Uwai menjatuhkan seorang Kodak Gaming, sementara Budi terlalu lincah. Kita lihat ini Bang Budi gocek-gocek gamingnya seperti
seperti di konten. Di belakang masih ada Bang Budi benar terjatuh kali ini. Tersisa Mozilla dan juga DS Gaming melakukan jump shoot ke arah belakang. Tapi OPW pun harus pulang di posisi 5. Tersisa 4 tim. Davido pun terjatuh. Tapi di sini Ariox mulai mengamuk dan kita lihat juga Hamid juga udah datang. Haikin dia terjatuh. Menyisakan seorang wing di sini mencoba menjatuhkan 2-3 player, bahkan berhasil diamankan seorang wing sekali tentunya. Terlihat 4 tim lagi tentunya E4. Yes, di mana seorang Skruger masih bertahan di rumah lantai 2. Zonanya sudah mulai shrinking ke arah menit atau 2 detik lagi, di mana Pajak jump shoot dengan seorang teman, tapi ternyata temannya sudah tereliminasi juga. Pajak masih coba untuk menggocek, tapi ternyata masih ketahuan posisinya. Change berhasil mendapatkan satu korbannya, dan Siren pun terwipe out di peringkat ketiga dan mendapatkan buya untuk kawan-kawan dari David. Wow, Ini congratulations dia. untuk di match kedua kita buya di Battle of Creator kali ini. Nah, Oppo. tentunya ternyata yang mendapatkan buya teman-teman dari Aura Amai tadi berhasil mendapatkan buya ketika di game pertama Amainya nggak main, dan di game kedua Amainya main dan berhasil langsung mendapatkan buya untuk timnya.